Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang 33 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali dalam rangka persiapan timnas Indonesia bermain di Piala AFF yang akan mulai digelar pada tanggal 8 Desember. Dan pertandingan pertama bagi Indonesia adalah pada tanggal 9 Desember, away atau pertandingan tandang lawan Myanmar. Kalau bagi saya teman-teman, dari 33 pemain yang dipanggil ini, ya terlihatlah ada beberapa pemain yang memang sebetulnya punya kemampuan untuk bisa bersaing sebagai pemain muda dengan pemain-pemain senior lain yang nanti akan mereka hadapi di Piala AFF. Karena Indonesia akan membawa pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun. Dan dengan demikian tentu kita juga akan bisa melihat kualitas permainan dari para pemain muda kita yang memang sebagian besar merupakan pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Bahkan ada beberapa pemain yang saat ini bermain di Liga 2. Ini adalah sebuah terobosan teman-teman, karena ya kita tahu tim-tim lain akan membawa pemain-pemain senior mereka. Tapi bukan berarti kan bahwa federasi dalam hal ini PSSI dan juga Shin Tae-yong melepas Piala AFF, gak mungkin juga. Tentulah tujuannya adalah untuk membawa tim ini sampai ke final dan kalau bisa menjadi juara. Jika saya tidak salah, targetnya memang adalah untuk menjadi juara jika saya tidak salah. Ya bagus, target itu memang harus setinggi mungkin biar para pemain itu tahu bahwa tujuannya mereka bermain di Piala AFF itu adalah untuk menjadi juara. Meskipun nih teman-teman, kalau dari segi kekuatan dengan pemain muda, ya tentulah Indonesia sebetulnya bukan merupakan tim yang sebetulnya akan diperhitungkan. Tapi saya yakin dengan adanya Shin Tae-yong, dengan pengalaman dia 2 kali sebelumnya di Piala AFF, seharusnya kali ini dia akan bisa lah membawa timnas kita kembali ke final dan kita harapkan agar bisa menjadi juara. Memang banyak perdebatan di sosial media, tidak perlulah menjadi juara dari Piala AFF. Ya gak bisa seperti itu juga kan yang dibawa adalah nama negara. Artinya pada saat membela negara tentu para pemain akan fight. Tinggal tergantung nanti bagaimana permainan mereka bisa konsisten atau tidak, dan tentunya diperlukan juga yang namanya faktor keberuntungan. Oke teman-teman, dan dari 33 pemain ini yang akan dipilih nanti hanya 23 pemain. Jadi pada saat TC ini mulai berjalan, ya para pemain nanti harus menunjukkanlah kemampuan terbaik mereka, dan nanti secara attitude juga dilihat dan juga secara pemahaman dari rencana permainan. Karena kalau para pemain nanti di internal game tidak bisa menjalankan yang namanya rencana permainan, dan kemungkinan akan ada game plan A, game plan B, dan juga game plan C, ya belum tentu para pemain itu akan bisa terpilih menjadi bagian dari 23 pemain. Jadi ini akan ketat sekali seleksinya. Oke, saya mulai dari penjaga gawang ya. Cahya Supriyadi, ini kan sebelumnya adalah penjaga gawang dari timnas U20. Feeling saya kemungkinan dia akan menjadi kiper nomor 1, tapi ya tergantung nanti. Coba dia bisa menunjukkan performa terbaiknya atau tidak pada saat latihan. Kemudian ada Dava Fasya. Nah, Dava Fasya juga nih kiper yang bagus nih. Jadi dia akan bersaing nih dengan Cahya Supriyadi. Ini sebetulnya pemain-pemain yang dipanggil ini sebelumnya sudah punya pengalaman membela timnas Indonesia U17 atau juga U20. Jadi bukan pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah membela tim nasional Indonesia. Ya, ada Erlangga Setio. Nah, ini juga dari Pekanbaru nih kan, PSPS. Ada Ikram Al-Ghifari, Semen Padang, dan beberapa pemain teman-teman juga punya menit bermain. Artinya bermain juga di kompetisi domestik. Itu sangat penting bagi mereka. Jadi gak kaku nanti kalau langsung bermain bagi timnas, kan penting juga dong mereka bermain secara reguler ya. Dan dari 4 kiper ini yang bingung nih ya. Nanti yang akan dipilih siapa saja? Ya memang 3 nanti akan dipilih ya. Tapi dari 3 juga feeling saya nanti kompetisinya ketat banget, atau persaingannya ketat untuk bisa menjadi kiper nomor 1. Apalagi Shin Tae-yong memerlukan kiper yang tangguh selalu seperti itu, yang bisa juga ya build up. Karena memang konsep dari Shin Tae-yong itu adalah memulai penyerangan itu dari defense. Jadi ya akan ada build up, ya kalau nggak bisa build up kasih bola ke depan, tapi kiper itu harus bisa yang namanya sirkulasi bola, memberikan bola ke depan. Dari back ada Ahmad Maulana. Nah ini juga back yang kuat ya, Ahmad Maulana. Ya ini di Arema FC kan, ya dia main juga nih bagi Arema FC. Kadek Arel, ya kita tahu lah ini pemain sudah berpengalaman ya sebelumnya bagi timnas Indonesia U20. Ada Justin Hubner. Nah ini juga bagus nih, dipanggil juga nih pemain abroad. Ini penting sekali nih Justin Hubner, usianya juga masih muda. Ya kasih dia menit bermain di Piala AFF. Ini kan preman kita nih, ya kan, hati-hati loh sama dia. Tapi seperti yang selalu saya katakan, hati-hatilah Justin ya. Justin, kamu harus hati-hati, Justin Hubner. Ya jangan juga over, jangan juga nanti kamu mendapatkan sampai kartu merah, ya kan nanti ya repot juga pemain-pemain yang lain kalau harus bermain
kurang satu pemainnya boleh bermain keras, tapi jangan sampai kasar. Dan ada juga Alvan Suhaib ini kan pemain yang beberapa kali dikasih kesempatan ya bermain di Persebaya, tapi sepengetahuan saya dia bermain di depan. Ini mungkin dia nanti akan dimainkan sebagai wingback. Ada Mikael Tata, nah ini juga pemain yang bermain di Persebaya, sering bermain juga di Liga 1. Ada Zaki Ashraf, nah punya menit bermain juga di PSM. Jadi sebetulnya banyak pemain-pemain muda kita yang sebetulnya ya punya pengalaman yang bagus bermain di Liga Domestik dan juga sebelumnya bermain di Timnas Indonesia U20. Seperti Zaki Ashraf, Asnawi Mangkualam, bagus Asnawi dipanggil nih. Kayaknya Asnawi ini kan pemain senior ya, tapi tetap dipanggil ya. Jadi ada juga ya pemain senior yang dipanggil. Nah saya pikir nih ini bagus juga nih teman-teman, karena ya mungkin dengan adanya pemain senior juga akan membantu ya. Akan membantu juga. Nah dan kita tahu Asnawi ini kan adalah pemain yang bermain di, ya betul kan, Asnawi ini kan adalah pemain yang bermain di Thailand kan. Artinya kemungkinan dia nanti yang kapten nih. Ada Doni Tripamungkas, kita tahu pemain yang skillful, kapten dari Timnas Indonesia U20. Muhammad Ferrari, pengalaman juga sebelumnya bersama Timnas Indonesia U23. Kakang Rudianto, sama juga Sultan Zaki nih pemain dari PSM juga. Robi Darwis, sebelumnya kita tahu bermain bagi Timnas Indonesia U20. Pratama Arhan juga dipanggil. Nah Pratama Arhan juga dipanggil, nih sebetulnya nih nggak main-main juga nih. Sintayong juga ingin agar punya skuad yang kuat ya. Jadi ya mau pemain muda pun paling tidak yang sebelumnya punya pengalaman. Kalau nggak bermain bagi Timnas Indonesia U20, U17, ya kalau nggak senior. Arhan kan kita tahu bermain di senior juga meskipun tidak selalu menjadi pemain inti. Di tengah Arkan Fikri sebelumnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia senior juga, U20 juga. Rivaldo, ini dari Borneo FC kan. Nah, Rivaldo juga selalu bermain di Liga 1. Artinya ini pemain-pemain yang dipilih setelah dilihat permainan mereka di Liga 1. Kan ada asisten-asisten dari Sintayong tuh pergi ke beberapa pertandingan di Liga 1. Ada Raihan Hanan, nah ini juga pemain yang sangat skillful, Persija. Zanadin Faris kembali dipanggil, dia absen cukup lama karena cedera. Alfrianto Niko, ya memang permainannya kalau menurut saya sudah menurun ya. Dia sekarang bermain di Dewa United, dipinjamkan kayaknya ini dari Persija. Victor Benjamin Detan, wah ini bagus nih pemain. Ini kayaknya nih pemain blasteran nih. Kalau nggak salah setengah Kanada setengah Indonesia jika saya tidak salah ya. Imade Tito, saya nonton dia bermain sebelumnya bagi Bali United, lawan Dewa United. Ivar Jenner, nah bagus kan, Ivar dipanggil kan, pemain yang sangat berpengalaman, lawan Arab Saudi mainnya fight. Marcelino Ferdinand, nah ini penting banget Marcelino gabung ya, dan saya harapkan dia akan gabung. Ananda Rehan Alif, pemain yang muda yang kuat. Armando Oropa, ya saya pernah lihat dia bermain bagi Biak, luar biasa pemain ini. Dia punya agresivitas yang memang diperlukan di lini tengah ya, dan skill individunya bagus. Nah ini yang penyerang nih menarik nih, karena kan kita membutuhkan penyerang ya. Saya agak kaget bahwa Jens Riven gak dipanggil ya, tapi sebelumnya Sintayong juga pernah mengatakan bahwa powernya belum cukup ya. Itu adalah penilaian dari seorang pelatih yang saya pikir perlu kita hormati ya, karena haknya dari pelatih. Dan cara pelatih melihat pemain itu berbeda teman-teman, gak seperti kita. Kadang-kadang kita tidak memahami secara detail, tapi mereka tahu, oh ini belum cukup nih, ya udah biar di U20 dulu. Jadi ya walaupun saya kaget bukan berarti saya mengkritik, enggak. Ini adalah hak dari Sintayong, biarkan dia memilih pemain-pemain mana saja yang akan dia panggil. Kemudian ada Rafael Strike. Nah ini kan pemain yang berpengalaman di senior, selalu bermain sebagai starter. Bagus kalau dia nanti bisa gabung. Ini kan dipanggil tapi ya saya harapkan dilepas nanti oleh klub-klub mereka nih, karena kan dia bermain di Australia. Dan kemudian ada Arsar Ramadan sih saya belum pernah lihat ya, kayaknya ini dia akan menjadi pemain yang akan ditaruh on standby ya. Hoki Caraka ya sudah mulai mencetak gol juga di kompetisi domestik, dan pemain yang memang Sintayong pernah mengatakan punya potensi ya menjadi pemain yang bagus. Jadi saya pikir Sintayong memang melihat perkembangan dari Hoki Caraka pada saat sebelumnya juga dia bermain bagi Timnas Indonesia U20 dan juga U23. Ada Ronaldo Kuate, right? Ronaldo Kuate yang sekarang bermain di Thailand, bagus nih pemain yang skillful, tapi saya sering melihat bahwa Ronaldo Kuate ini terlalu lama menguasai bola. Jadi kebanyakan gocek kiri, gocek kanan ya. Ronaldo, kamu harus berpikir cepat ya, berpikirannya itu harus berjalan lebih cepat, artinya visinya tuh harus bagus bagi bola. Karena sebetulnya dengan pemain yang skillful seperti ini ya bisa juga mengganggu para pemain yang bermain di lini pertahanan kan di tim lawan, tapi ya bola itu harus dibagi, bukan untuk dibawa pulang. Ya kira-kira seperti itulah. Kemudian Arkan Kakak. Nah ini Arkan Kakak kita tahu sebelumnya tidak masuk dalam Timnas Indonesia U20. Nah ini menarik, dipanggil oleh Sintayong. Tapi lagi-lagi saya ulangi teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, 33 pemain yang dipanggil ini kan nggak semuanya akan nanti masuk dalam skuad utama yang akan bermain di Piala AFF. Jadi mereka harus menunjukkan dulu
kemampuan mereka pada saat latihan, pada saat nanti terjadi yang namanya internal game, bisa mengikuti atau tidak yang namanya itu rencana permainan. Kalau nggak bisa mengikuti, nggak mungkin lah akan nanti menjadi bagian dari skuad utama untuk Piala AFF. Jadi ini para pemain ini semuanya pemain-pemain muda ya. Ya ada juga si senior seperti Asnawi ya. Dan kita nggak tahu kalau nanti last minute akan dipanggil lagi pemain senior. Dan saya pikir ya ini sulitnya juga bagi Sintayong membawa pemain-pemain senior. Karena kan Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA dan nggak mungkin lah klub-klub akan lepas. Karena klub-klub kan juga kita lihat sekarang di Liga 1 persaingannya kan, apalagi di papan atas tuh kan, ketat ya. Dan memang kita semua masih penasaran kenapa nih Indonesia runner up terus di Piala AFF. Jika saya tidak salah sudah 6 kali. Ya kapan juaranya gitu kan. Saya juga maunya sih kalau bisa kali ini juara. Tapi kan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sekarang nih Indonesia memang levelnya sudah berbeda, prioritasnya sudah beda. Tapi lagi-lagi saya ulangi nih, untuk ke 10 atau 12 kalinya, bukan berarti akan dilepas, gak mungkin. Ini kan membawa nama negara, jadi pastilah para pemain akan coba untuk menjadi juara. Jadi saya tidak sepakat jika ada yang mengatakan lepas saja Piala AFF, kenapa harus dilepas? Orang tim-tim lain juga serius kok, ini kan kompetisi regional. Cuma kita lihat sekarang Indonesia punya banyak pemain. Indonesia punya banyak pemain nih, 33 pemain yang dipanggil nih sebetulnya ya mayoritas dari mereka ini mendapatkan menit bermain di level klub. Ada juga yang bermain di luar negeri. Jadi sebetulnya kita punya banyak pemain-pemain yang berbakat, tinggal bagaimana mereka bisa gak progres. Seperti yang kemarin saya berdiskusi atau berbincang dengan Coach Ricky Nelson, dia juga mengatakan banyak pemain-pemain kita yang bermain di kompetisi domestik itu bagus, tapi harus bersaing dengan para pemain asing yang memang slotnya bertambah di Liga 1. Kalau bisa bersaing, bisa langsung memberikan kontribusi, ya kalau bisa langsung, ya tentu akan diberikan terus menit bermain. Jadi persaingan ini sangat penting bagi para pemain muda kita. Jadi ya pada saat mereka ingin menjadi bagian dari timnas, apalagi ingin bermain, ya kalian tuh harus bersaing dengan teman-teman kalian sendiri. Mau yang bermain juga di kompetisi domestik atau yang bermain di luar negeri. Nah ini kalau Marcelino main, Asnawi juga bisa main, Arhan jika bisa main, saya yakin dia akan langsung main sebagai pemain inti. Kita ada juga di depan Rafael Strike. Ya sebetulnya ini materi pemain yang lumayan bagus juga loh teman-teman. Artinya ya para pemain yang dipanggil ini bukan artinya yang sebelumnya tidak punya pengalaman. Di U20 ada, di U17 juga kalau nggak salah nih ada yang sebelumnya bermain di Piala Dunia. Lupa saya. Ya jadi pemain-pemain yang skillful juga. Jadi ya menurut saya ini keputusannya sudah bijak dari ya Sintayong ingin pemain muda, PSSI juga oke, ya kan. Jadi ini adalah waktunya untuk memberikan generasi yang nanti akan datang kesempatan untuk bermain di sebuah turnamen yang memang ya adalah turnamen regional ya, kawasan Asia Tenggara. Tapi kita tahu tetap saja ini adalah turnamen yang menarik perhatian kita semua dan sebetulnya ratingnya juga sangat tinggi karena melibatkan tim-tim di kawasan Asia Tenggara. Dan saya harapkan tentu para pemain yang penting ya level dari kebugaran mereka tuh harus 110%. Nih pasti nih permainan akan keras ya, meskipun di fase grup sebetulnya kan kita tidak tergabung ke grup yang berat lah. Dan jangan lupa sebelumnya Sintayong juga dengan materi pemain muda di pengalaman pertamanya di Piala AFF sebagai pelatih Indonesia bisa membawa timnas kita lolos sampai ke final. Tapi memang waktu lawan Thailand kan kalah pengalaman ya, artinya belum matang. Jadi memang ya ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan, terlambat panas, kalah, tapi pada saat itu bisa masuk ke final kan sudah hebat. Jadi teman-teman ini menarik, kita tunggu ya nanti siapa saja 23 pemain yang akan dipilih. Dan saya pikir ya ini sebentar lagi nih Piala AFF. Jadi kita semua nanti harus bersiap terus mendukung tim nasional Indonesia. Dan seperti yang selalu saya katakan, saya ulangi lagi ya, kita dukung saja secara positif. Kalau mau kritik gak masalah, kalau mau komentar saya juga selalu buka, di mana saja kita boleh mengkritik, tetapi mengkritik secara sopan, pakai etika, dan tentunya kita support 110% teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.